Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sobat inspirasi semua. Senang rasanya saya Putri OL bersama rekan saya Suana akan membersamai teman-teman semua dalam acara Kalam, kajian ala muslimah. Oh ya, hari ini kita akan bahas topik apa ya, Insya Allah tentang hijrah. Masya Allah. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas topik seputar hijrah. Jadi hijrah itu nggak boleh setengah-tengah, tapi harus kafah. Masya Allah. Nah, sebelum kita panjang lebar membahas terkait hijrah nih ya, kayaknya kurang afdol kalau kita tuh nggak paham makna hijrah itu sendiri. Betul. Nah, memangnya makna hijrah itu apa ya, Ya, jadi hijrah itu secara bahasa Arab ya, berasal dari kata hajara yuhajiru muhajaratan wa hijratan, yang artinya itu meninggalkan, berpaling dan berpindah gitu ya, dan memutus. Ya, jadi hijrah sendiri itu tidak berkonotasi pada baik dan buruk saja gitu, namun bisa keduanya gitu ya. Dari buruk menjadi kebaikan itu adalah sebagian adalah hijrah gitu. Dan secara Islamiah atau secara syar'inya gitu ya, bahwa hijrah itu berpindah dari yang buruk menuju kebaikan itu untuk Allah dan Rasulnya gitu. Jadi bukan karena hambanya atau manusia, namun karena Allah dan Rasulnya. Masya Allah, keren banget ya definisi dari hijrah. Jadi hijrah itu secara bahasa adalah berpindah atau meninggalkan. Nah, tadi secara istilah telah dijabarkan bahwa hijrah itu artinya meninggalkan dari perkara-perkara yang maksiat menuju perkara-perkara yang taat gitu ya, dari kegelapan menuju cahaya Islam. Kayak ya, gitu. Betul sekali Ukti OL. Iya, Masya Allah. Nah, hijrah sendiri itu ada berapa macam sih, Ya, jadi secara garis besarnya gitu ya, hijrah itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu secara makaniah. Makaniah itu berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain gitu ya. Di mana seperti Rasulullah gitu, berpindah dari kota Mekah ke Madinah gitu. Lalu yang kedua yaitu secara maknawiyah. Nah, maknawiyah ini terbagi menjadi empat. Yang pertama itu hijrah secara akidah, bahwa umat muslim itu ya akidahnya itu baik gitu untuk Allah gitu ya, berpikirannya ya Allah gitu. Lalu yang kedua adalah hijrah fikriyah gitu. Jadi seorang muslim dianjurkan untuk terus menuntut ilmu agama Islam gitu. Jadi tidak putus gitu, karena di zaman yang modern ini sangat gampang ya, sangat gampang untuk menerima ilmu. Dan disinilah pentingnya gitu ya, pemikiran Islam itu kita pahami gitu. Lalu yang ketiga itu adalah hijrah secara busana atau kebiasaan gitu ya. Ya, jadi kebiasaan kita gitu ya di zaman sekarang itu kan banyak ya, maksudnya tantangan-tantangan kita untuk tetap istiqomah gitu. Jadi hijrah busana inilah yang penting untuk kita taat gitu ya. Dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk gitu, seperti tadinya ya pacaran menjadi putus lalu ke pernikahan gitu ya. Masya Allah, luar jadi biasa. yang haram menjadi halal gitu. Iya, Masya Allah. Lalu yang terakhir gitu ya, hijrah perilaku gitu ya, perilaku ataupun kepribadian. Jadi lebih perilaku gitu ya, akhlak kita yang tadinya tidak baik menjadi baik gitu ya, seperti ya kebiasaan kita kepada orang tua, kepada guru dan dosen lain sebagainya, perilaku kita itulah diperbaiki gitu. Masya Allah, luar biasa. Ternyata hijrah itu tidak sempit ya maknanya. Jadi hijrah itu banyak sekali macamnya, mulai dari hijrah tempat, yang mana ini hijrah yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah gitu kan, Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya gitu, yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah kayak gitu. Nah, kita bisa melihat ya ke belakang tentang sejarah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika hijrah itu benar-benar setelah hijrah itu syariat Islam secara kafah itu ditegakkan gitu ya, dengan membentuk daulah Islam di Madinah gitu. Jadi yang namanya hijrah itu bukan sekadar hijrah, melainkan benar-benar menghidupkan hukum-hukum Allah di sana. Iya, gitu. betul. Mulai dari hukum yang mengatur hubungannya dengan Allah, hukum yang mengatur hubungannya dengan sesama manusia, bahkan hukum yang mengatur hubungannya dengan diri dia sendiri. Kayak gitu, Masya Allah. Betul. Karena kan ketika di Mekah itu kan hijrahnya itu belum hijrah ya, maksudnya di Mekah itu masih membahas perkara keimanan gitu ya. Setelah hijrah gitu ya ke Madinah, itu semua syariat itu sudah secara sempurna sudah diterapkan gitu. Masya Allah, luar biasa. Iya. Nah, selain itu tadi dijelaskan juga ya, mulai dari hijrah ke akidah tadi kan sudah ya akidah. Jadi
kita itu harus mengimani Allah gitu ya, mengimani dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengimplementasikannya dengan perilaku kita. Iya, jadi dibuktikan gitu ya. Jadi dalam rukun iman itu tidak hanya dilisankan, tapi diamalkan. Tapi gitu. diamalkan gitu ya. Karena amal itu buah dari keimanan. Betul. Kayak gitu, Masya Allah. Dan saya itu hijrah pemikiran juga ya. Jadi itu pemikirannya itu yang harus di brainwash ya. Harus dicuci dari pemikiran-pemikiran yang rusak gitu ya, yang merusak kita kayak gitu. Bahwa makna kebahagiaan itu hanya mengharapkan ridho Allah kan harusnya. Tapi sekarang makna kebahagiaan itu disingkirkan dari makna yang sesungguhnya, yaitu makna kebahagiaan itu adalah apabila kita sudah memenuhi seluruh kebutuhan jasmani dan naluri kita. Kayak misalnya kita foya-foya, kita punya banyak uang, itu makna kebahagiaan, padahal itu kebahagiaan yang sementara gitu. Dan sesungguhnya itu kan di akhirat ya. Nah, itulah pentingnya pemikiran Islam gitu. Jika kita udah paham pemikiran Islam bahwa di dunia itu hanya permainan gitu, hanya sementara gitu. Justru kalau pemikiran udah Islam itu akan lebih berdalam untuk akhirat, mementingkan akhirat gitu. Benar sekali, benar banget. Oh, jadi begitu ya hijrah pemikiran itu, kita harus buang tuh semua pemikiran-pemikiran yang salah gitu ya, yang bercokol di pikiran kita. Misalnya tadi contoh kecil tuh makna bahagia. Jadi makna bahagia kita adalah ketika kita bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan malah kemewahan dunia gitu yang sementara. Ya. Tadi juga hijrah kebiasaan gitu kan ya. Kebiasaan nih ya, yang dimana sekarang tuh banyak banget tren-tren apa namanya? Goyang-goyang gitu ya, goyang-goyang yang nggak jelas ya, itu Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kebiasaan itu bukan kebiasaan orang Islam ya. Kebiasaan orang Islam tuh harusnya ya baca Quran gitu ya, mengamalkan Al-Quran, apalagi mendekati Ramadan ya. Kita Masya Allah. Mungkin dari sekarang kali ya kita untuk dibiasakan kebiasaan itu untuk menuju Ramadan, jadi memantaskan diri lah ya gitu. Karena ada beberapa orang yang mereka hijrah gitu ya. Iya, mereka hijrah, tadinya pakaiannya tuh kecil. Akhirnya tuh pakaiannya tuh jadi besar gitu kan. Maksudnya pakaiannya tuh lebar-lebar gitu kan. Bahkan ada juga yang pakai cadar gitu kan. Dan juga mereka udah nggak pacaran sih, tapi masih chattingan. Nah, itu bagaimana ya? Nah, itulah ya, namanya hijrah itu kan butuh proses ya, Ukti. Dan kita juga tidak bisa menjudge orang sembarangan gitu. Yang sudah tertutup pun kita belum tentu gitu. Dan kita pun ya, tidak bisa menjudge yang terbuka, mungkin dia sedang berproses gitu ya. Karena hidayah itu butuh proses. Kita doakan gitu ya. Terus juga ada orang yang hijrah gitu ya, tapi masih main riba, Nah, itulah pentingnya hijrah secara kafah, Ukti. Jadi tidak setengah-setengah gitu. Jadi jangan hijrah berpakaian saja, tetapi secara fikriyahnya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk nih gitu ya. Dan kayak misalkan masalah makanan pun, nah itu apalagi seorang mahasiswa ya, biasanya gampang banget untuk makan sembarangan. Yang penting kadang mikirnya yang penting perut kenyang, murah gitu ya. Gitu. Jadi hijrah itu Masya Allah, Rasulullah aja mengajarkan gitu ya. Dari mulai cara olahraga gitu ya, makanan itu yang halal dan toib gitu ya. Jadi tidak hanya untuk kenyang. Jangan cuman ngukur kenyangnya gitu ya, tapi bagaimana makanan yang kita masukin ke dalam dampaknya itu kan bakal buat diri kita gitu kan, kesehatan kita. Terus hijrah kesehatan juga gitu ya. Kita harusnya pakai cara-cara pengobatan ala Nabi gitu. Seperti contohnya bekam. Bisa dengan cara bekam ya. Masya Allah. Bisa juga produk-produk herbal gitu kan, kayak gitu. Sebenarnya itu kan bukti kalau kita tuh benar-benar hijrah secara total gitu kan, mulai dari kesehatan kita gitu, cara pergaulan kita kayak gitu, sikap kita terhadap orang tua, terhadap teman kayak gitu. Jadi penting banget ya hijrah secara kafah itu. Penting banget. Karena apa? Gitu. Karena amal perbuatan kita kan nanti akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi penting banget hijrah itu, jangan setengah-setengah teman-teman. Iya. Nah, kira-kira nih, kan kita semua orang itu sebenarnya dalam fase hijrah ya. Jadi hijrah itu kan nggak terputus ya. Selama kita hidup, selama itulah kita hijrah. Karena tidak ada yang menjamin kita itu hidup selalu berada dalam kebaikan kan. Karena kebaikan dan keburukan itu selalu berkejaran kan satu sama lain ya gitu. Betul. Jadi nggak ada yang mencap diri kita tuh udah baik, nggak boleh. Karena kita tidak tahu ending nanti baik atau buruk. Endingnya tuh kayak gimana. Jadi itu pentingnya istiqomah. Iya benar. Nah penting banget istiqomah. Nah pertanyaannya nih,
nih ya. Gimana sih istiqomah dalam hijrah? Nah, istiqomah ini yang penting karena banyak ya teman-teman kita, mungkin kita sendiri pun gitu ya. Ketika sendiri itu futur gitu. Mungkin ketika berbaur bersama orang-orang soleh mungkin kita gampang gitu ya untuk istiqomah. Tapi ketika sendiri kadang lagi di kamar gitu, mungkin secara sembunyi-sembunyi kita maksiat gitu ya. Ya Allah, Lewat nauzubillah. chat gitu, nauzubillah gitu. Itu yang kita takutkan. Nah, inilah pentingnya istiqomah hijrah gitu. Yang pertama gitu ya. Kita fokus niatkan visi kita itu karena Allah, karena Benar. Rasul gitu ya. Benar, Jadi benar. bukan karena sesuatu kayak misalkan saya mau hijrah berpakaian syar'i karena saya Dia. karena si dia gitu ta. Biar dianya itu kesan sama kita biar- gitu ya. Ya biar dekat sama kita. Ketika dia jauh akhirnya ikut rontok juga Iya, gitu. rontok juga bajunya. Rontok juga baju. Nauzubillah ya Nah. teman-teman, insya Allah tidak gitu. Itulah pentingnya. Itu yang pertama. Jadi niatkan karena Allah dan terus perbaharui niat gitu ya. Karena Iya. niat itu kan bisa berbolak-balik gitu. Iya benar. Jadi harus banyak berdoa ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa la Ya. taati gitu ya. Sering ya ini didoakan Ya, lalu ketika yang kita sholat gitu ya, ya. agar istiqomah. Betul. Lalu yang kedua itu bisa dengan membaca Al-Quran gitu ya. Masya Allah. Karena apa gitu ya? Karena di Quran surat An-Nahl sendiri gitu ayat 112 itu bahwa malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu ya untuk apa? Sebagai petunjuk gitu kan. Hudan linnas gitu ya. Petunjuk bagi manusia. Jadi pentingnya kita membaca Al-Quran itu adalah dengan maknanya ukti. Jadi tidak hanya lafadznya gitu ya. Karena semua sebenarnya yang ada di Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk kita gitu. Semua permasalahan kita sehari-hari itu ada solusinya sebenarnya gitu. Tinggal Benar kitanya banget. mau membaca enggak. atau tidak gitu ya. Dan yang lebih penting itu tidak hanya membaca tapi Nah, mengamalkan. itu yang paling penting sebenarnya. Iya. Esensi dari Al-Quran itu sebagai manual buku kita nih, itu harus diamalkan, Betul, harus betul, diaplikasikan betul. dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dibaca aja kayak gitu. Karena akan terasa berkahnya kalau misalnya Diamalkan. kayak gitu. Mm-mm. Nah, selain itu Ada lagi apa tuh? yaitu dengan lingkungan dan teman-teman soleh. Penting Itu banget. pentingnya gitu ya. Karena di Quran surat At-Taubah sendiri gitu ya, Allah memerintahkan bahwa kita itu diperintahkan untuk bersama orang-orang yang benar atau yang jujur gitu. Tuh Allah aja sudah merintahkan gitu ya. Karena manfaatnya gitu ya, seperti hadis Rasulullah sendiri pun menggambarkan berteman dengan orang yang soleh dan yang tidak soleh itu seperti ketika kita berdekat dengan yang tukang Minyak wangi minyak dengan wangi pandai akan besi. tercium Mm. wanginya gitu, dan yang Pandai. ketika pandai besi akan tercium bau yang tidak sedapnya. Jadi Dan seperti itu. terciprat juga ya apinya. Iya, gitu. itu sangat penting dan sangat berpengaruh gitu ya. Bahwa kita itu ketika ingin istiqomah hijrah kita ya coba berbaur dengan orang-orang yang soleh, yang satu visi dalam kehidupan kita gitu. Yang mana jika kita bersama dengan mereka yang mengingatkan kita kepada Allah kayak Betul. gitu. Setiap hari pasti kebersamaan itu kebersamaan yang berkah Iya. gitu. Masya Jadi Allah. kalau ada teman yang mengingatkan kita untuk sholat lebih tepat waktu gitu ya, jangan makan yang tidak baik atau tidak toib, itu bukan suatu benci gitu, melainkan itu adalah suatu peduli ya. Justru bersyukur atau beruntung gitu ya ketika kita ada teman yang peduli dengan kita gitu. Ya seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i terkait sahabat, betapa pentingnya sahabat atau memilih sahabat dalam Islam gitu ya. Karena agama seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Iya, kayak betul. gitu. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i itu pernah berkata bahwa apabila Anda memiliki sahabat yang taat, maka peganglah erat-erat gitu. Pegang tangan dia tuh erat-erat mungkin gitu ya. Karena betapa sulit mencari sahabat taat dan betapa mudahnya kehilangan mereka. Masya kayak Allah. gitu. Jadi jangan dilepas gitu ya. Iya, Ketika ada sahabat yang taat sama Allah tuh jangan tapi dekati. Keep gitu ya. Gitu ya. Masya Allah. ditali kalau bisa tuh ya. bahasa serenya ditali gitu ya Iya, teman-teman. kayak gitu. Ya. Jadi emang gampang banget dia terlepas gitu loh. Iya, Masya Allah. Sulit nyarinya tuh sulit, tapi hilangnya tuh gampang. Kayak Masya gitu. Allah, sulit mencari, Tapi mudah hilang. mudah melepas. Aduh, Iya, gimana jadi dong? penting banget nih ya sobat muslimah semuanya yang menonton podcast ini bahwa penting banget cari sahabat dan Betul. circle lingkungan yang mendukung kalian untuk taat kepada Allah, karena itu mempengaruhi diri kalian juga kayak gitu. Betul. Nah, Yang terakhir, ada lagi. ada Masya yang terakhir Allah, cari terakhir. istiqomah itu adalah berdoa agar kita istiqomah. Jadi bagaimanapun seorang muslim gitu ya tidak boleh untuk lepas dari doa gitu. Sebesar apapun ikhtiar kita tanpa doa itu bohong ya ukti. Jadi Benar. kita tetap
berdoa bagaimana sih doa tetap istiqomah itu ada di Quran surat Ali Imran ya, Iya. kalau nggak salah. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masya Allah. Ya, Keren segitu. banget sih ya terkait istiqomah nih kayak gitu. Tapi sebelum kita membahas tadi kan kita sudah membahas tentang Iya. istiqomah gitu ya, cara-caranya gitu kan. Iya. Mulai dari niat kita luruskan karena Allah gitu kan. Karena innamal a'malu binniyat. Iya, Setiap betul, amal itu betul. tergantung niatnya gitu kan. Karena percuma kalau kita hijrah udah capek-capek Iya dong. gitu ya. Udah dibully juga sama orang gitu kan. Udah dijauhin. Udah dijauhin sama orang terus di apa ya? Nggak didukung lah ya, Iya. nggak diapresiasi sama orang tua atau gimana. Tapi niat kita ternyata buat dia Ya gitu Allah, kan. pahalanya zong. Wah, jong gitu ya, nihil kayak gitu. Jadi penting banget niat. Tadi yang pertama, yang kedua Membaca Al-Quran. membaca Al-Quran dengan artinya memilih lingkungan yang mendukung, Lingkungan yang baik dan teman jangan yang lupa soleh. berdoa. Ya, Dan jangan lupa terakhir berdoa. Iya, masya Allah. Nah, kan tadi sudah ya kita membahas panjang lebar gitu kan. Betul. Nah, kira-kira nih ya, pengen sedikit cerita gitu kan. Oh, boleh, Kira-kira ada nggak sih pengalaman dari Uksu Ana mungkin ya ketika berhijrah, apa ya, futur di tengah jalan gitu ya, misalnya kayak kena omongan orang lain, Oh, iya. gitu tuh, dijauhi teman atau dimarahi dosen atau apapun itulah Iya, yang iya, membuat iya. kita goyang gitu loh. Keimanannya mesti kayak futur lah ya, Iya, Masya kayak Allah, gitu. ya. Gimana itu? Ada Ya, nggak cerita? sedikit berbagi atau cerita ya, semoga cerita ini adalah menginspirasi teman-teman semuanya gitu ya. Awal hijrah anak sendiri gitu ya, dari mulai berpakaian syar'i sih alhamdulillah mulai dari zaman man ya gitu, untuk berpakaian tertutup saja gitu maksudnya, belum kefikir jadi hanya busana tadi yang Iya. waktunya ketika tadi ya itu belum secara kafah gitu. Dan setelah menginjak ke kampus mulai mulai mendekati kayak kajian-kajian muslimah gitu ya. Itu pada semester 3 gitu ya, dan mulai mengenakan cadar pun di semester 3. Nah, disinilah mulai perdebatan yang Masya Allah. yang bergojolak kayak terbalik dunia itu gitu. Sampai pernah berdebat gitu ya dengan salah satu dosen gitu ya, mengenai cadar gitu, dan sempat dibuat menangis juga gitu, seolah-olah cadar itu segalanya, padahal cadar itu hukumnya kan banyak ya, bisa sunnah bisa wajib gitu. Ana sendiri menghukuminya dengan sunnah, jadi bisa menempatkan pada tempatnya gitu. Pernah juga jadi nanti nangis lagi. Mungkin dari segi teman itu mulai berkurang ya. Teman yang dulunya dekat gitu ya, yang dulunya teman kayak sering istilahnya makan bareng gitu dan lain sebagainya gitu, itu mulai berkurang. Tapi gitu ya, di luar sana justru bertambah. Nah, Masya bertambahnya Allah. itu Allah gantikan orang-orang yang lebih soleh-soleha baik. gitu. Masya Jadi Allah. jangan takut teman-teman buat yang berhijrah. Kalau harus kehilangan teman. Takut berkurangnya teman itu jangan takut gitu. Kita visinya itu lebih baik banyak teman tapi dijauhin Allah, atau gitu ya sedikitnya teman tapi Allah lebih dekat sama kita, coba gitu kan. Iya. Apalagi kan ya itu gitu, karena kehidupan di dunia itu hanya sementara gitu ya. Ya pokoknya dari mulai pertemanan gitu, hubungan pertemanan itu banyak perubahan setelah Anda mengalami hijrah gitu ya. Sebenarnya sendiri masih proses. Masya Allah, iya sama. mohon gitu ya. doakan. Iya, semoga istiqomah ya. Insya Allah, Masya Allah. amin. Jadi setiap orang itu pasti punya ceritanya masing-masing ya terkait Insya Allah. hijrah gitu ya. Dan pasti tidak jarang juga kita dijauhi oleh teman gitu Dari kan. kalangan keluarga dan lingkungan pun ada. Iya pasti ya, kayak gitu. Sangat menyayat hati pastinya kan, kayak Iya. gitu. Apalagi di keluarga kita kadang nggak mendukung juga. Aku pernah loh, kayak Iya, pakai kaos gimana kaki tuh? aja kan, istiqomah pakai kaos kaki gitu kan, Iya. berusaha pelan-pelan karena kan kaki juga aurat. Betul. Nah, jadi pada saat itu aku disuruh ke warung gitu kan sama uang aku gitu ya. Put, ke warung dong, beli ini. Oh iya, tunggu ya. Jadi aku tuh siap-siap dulu semuanya. Pakai gamis, pakai semua, pakai kaos kayak gini nih. Sebenarnya ribet ya, Allah. Iya, tapi kalau Tapi- kita memikirkannya ini perintah Allah, kita nggak akan Nggak merasa ada rasa ribet. berat gitu loh melakukannya, karena Betul. itu buah dari keimanan gitu loh. Heeh. Jadi keimanan itu harus diluruskan nih gitu. Kita Betul. melakukan segalanya karena Allah kayak gitu. Jadi ketika itu mungkin terlihat ribet oleh orang lain, tapi kita nyaman melakukan hal itu, kita merasa bahagia kayak gitu kan. Udah gitu ditanyakan sama wah itu kan katanya, mau kemana, mau main bola ya? Ya Allah gitu kan ya. Mungkin karena pakai kaos kaki Iya, ya. iya, iya mau main bola gitu kan. Udah biarin aja, slow aja gitu kan, kayak gitu. Nah, kadang juga ditinggalin juga sih sama temen, beberapa temen.
kayak gitu kan. Cara mulai berbeda gitu ya, dari mulai sifatnya gitu. Jadi ya Ana juga sedikit nih ya. Jadi ketika kita itu ketika mulai hijrah gitu ya, yang tadinya kita itu melakukan hal-hal yang tadinya dikiranya baik-baik saja, dan ketika kita udah tahu bahwa itu nggak baik, dan ketika kita mengingatkan ke temen nih gitu ya, jangan ini, jangan itu. Nah itu mulai perbedaan pendapat gitu. Pastinya ya, karena memang hijrah itu emang berat ya. Berat, Bukan hal yang mudah, apalagi kita ingin taat kepada Allah, karena surga itu mahal. mahal banget dong. Maka Masya ujiannya juga luar biasa gitu. hadiahnya juga luar biasa. Iya benar. Jadi beruntung banget gitu ya, kita punya sedikit teman, tapi dari sedikit teman itu yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Maka rugi banget kalau kita tuh banyak teman, tapi nggak ada satupun teman itu yang mengingatkan kita kepada Allah. Iya, Jadi jadi teman rugi itu banget. bukan yang sering meneraktir ya, atau Iya. sering menjajani gitu ya, tapi Iya, yang benar. sering Mengingatkan mengingatkan. kita terkait terhadap Allah. Iya, kepada kebaikan. Iya, kayak gitu. Masya Allah, pasti selalu ada kemudahan sih di balik istiqomahnya kita dalam Istiqomah. hijrah kayak gitu. Misalnya kayak kita, kan aku berprinsip nggak mau boncengan sama ikhwan. Iya. Bahkan ojek sekalipun gitu loh. Betul, betul. Nah, itu tuh ada cerita-cerita yang menarik juga loh. Banyak ketika sebenarnya. kita ingin apa ya? Apa namanya? Istiqomah gitu ya. Istiqomah untuk Memegang tidak teguh pendirian. diri ya gitu ya, biar enggak naik ojek sama ikhwan Yang gitu bukan kan. muhrim. Yang bukan muhrim lah intinya gitu ya. Itu Masya Allah pergejolakannya tuh Iya. luar biasa gitu kan. Sampai aku tuh pernah bener-bener aku biasanya ayah aku yang nganterin aku kan Iya. ke Serang gitu kan, bolak-balik ke Serang. Udah gitu ayahku motornya tuh rusak. Motornya tuh rusak, nggak bisa digunakan. Akhirnya ya udahlah aku jalan aja gitu ya sampai tempat angkot gitu kan, Iya. jauh itu tuh jauh Jauh ya. ya. Dan bawaannya tuh banyak gitu kan. Luar biasa perjuangan. Padahal sebenarnya bisa dibuat mudah. Kamu tinggal Bisa aja naik Gojek kan. aja gitu kan. Tapi enggak, ya Allah, aku nggak mau. Aku khawatir nanti ketika aku naik ojek aku nggak ada umur. Nggak ada yang tahu ya. Siapa gitu. tahu di saat kita melanggar aturan Allah, nyawa kita itu terakhir teman-teman. Iya, nauzubillah sama nauzubillah, jangan Ya, gitu khawatir kan. itulah gitu ya. Karena kita tidak ada yang tahu akhir kehidupan kita seperti apa gitu ya. Ya gitu. Udah gitu tapi sama ayahku dianterin gitu kan, sama ayahku dianterin gitu. Bawa barang-barang aku yang banyak itu, udah gitu dianterin ke sana. Udah gitu dianterin sampai gang rumah aku. Di situ ada ojek. Aku pikir ayah aku mau ngasih aku ke ojek itu. Nyatanya enggak loh teman-teman. Ayah aku malah bilang ke tukang ojek itu, saya pinjem ya motornya, saya mau nganterin anak saya. Masya Allah teman-teman. Masya Allah. Cara Allah ya, luar biasa Itu banget. Itu terharu banget gitu loh. Haru ketika orang tua sudah paham gitu ya. Iya. Yang penting kita Masya Allah. istiqomah. Istiqomah, Allah akan mempermudah gitu. Mempermudah Jadi dan Allah sendiri menggerakkan yang hati akan orang tua membantu, kita gitu yang kan. akan menggerakkan Tadinya hati tuh ayahnya. Iya, tadinya tuh menentang banget, maksudnya kayak apa sih ribet banget gini banget gini Betul, gitu. betul. Gitu. Tapi setelah dijalani terus istiqomah, kita tunjukin ke orang tua kita sikap yang baik juga sama orang tua kita, Betul, kita betul. berlemah lembut sama mereka. Jadi buktikan ya Ukti ya. Iya, buktikan aja Hijrah kalau tuh kita itu buktikan. bukan main-main kalau dengan hijrah ini. Akhirnya orang tua juga lama-kelamaan lembut hatinya oleh Allah. Betul, gitu. betul sekali. Dari situ aku Masya terharu, aku Allah. udah nggak bisa ngomong apa-apa. Yang Masya Allah luar biasa. Udah, intinya orang-orang sekeliling kita itu akan mendukung kita kok pada Iya. akhirnya ketika Dan- kita istiqomah. dan akan paham dengan sendirinya ya, Iya, walaupun awalnya memang berat gitu. Nah, benar sekali kayak gitu. Pokoknya luar biasa sih cerita-ceritanya dan masih banyak lagi Masih mungkin. banyak lagi ya. Tapi mungkin nanti ya next time aja Next kita time lagi insya Allah, cerita karena tentang banyak kisah ini. nyata ini ya. Iya, Masya kayak Allah. gitu. Nah, mungkin itu aja ya terkait Iya. hijrah gitu ya secara kafah. Dari mulai tadi ya keimanan, Definisi. definisi macam-macam gitu ya. Macam-macam hijrah. Bagaimana sih kita hijrah harus istiqomah gitu ya, dan pengalaman-pengalaman kita Iya. pribadi gitu ya. Semoga bermanfaat ya ukti-ukti Amin. semuanya. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.